إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل في العلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله رحمني ورحمكم الله. Marilah senantiasa dan selalu kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan melalui pintu syukur inilah nikmat din, nikmat agama, nikmat dunia itu akan langgeng hingga ajal kita menjemput. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian benar-benar bersyukur kepadaku, la azidannakum, pasti akan aku tambah kepada kalian kenikmatan tersebut. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum, jikalau kalian mengingkari nikmat yang aku berikan, nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ingkari, fa inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku itulah teramat pedih. Para hadirin, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kenikmatan yang kita dapatkan, mata yang masih bisa berkedip, hidung yang masih bisa bernafas, tidak lain kecil apapun nikmat yang kita dapatkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin, dan apa saja yang ada pada kalian berupa kenikmatan, faminallah, maka itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantasnya lah bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk mempelajari agamanya, mempelajari syariatnya, agar kita
bisa lebih bersyukur dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya dijelaskan betapa pentingnya keikhlasan di dalam sebuah amalan, dan dijelaskan pula bahwasanya keikhlasan ini tidak terfokus pada bab ibadah yang berkaitan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bahkan keikhlasan itu masuk pada semua lini kehidupan kita, semua sisi kehidupan kita. Tidak di masjidnya, tidak di rumah tangganya, tidak di pasarnya, tidak di kantornya, dan tidak pula di pabriknya. Masuk bab ikhlas di situ. Dan insyaallah Ta'ala pada kesempatan yang diberikan ini kita akan lanjutkan kembali suatu hal yang berkaitan dengan amal ibadah kita, yaitu dengan judul Fadlun Niyyah, keutamaan niat. Karena dari rahmani wa rahmatullah, sebelum kita membahas tentang keutamaan niat, di sana terdapat sebuah hadis yang selalu berada di hadapan mata kita setiap saat. Sebuah hadis yang selalu hadir di benak kita seharusnya. Yang ini teramat penting bagi kita, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Para hadirin, barakallahu fikum. Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat, tidak menilai jasad-jasad kalian. Wala ila suwarikum. Allah juga tidak menilai rupa-rupa kalian. Hadis ini menyadarkan kepada kita, seandainya dia hadir di hadapan kita, seandainya hadis ini tertanam di dalam hati kita, ketampanan, kekayaan, semuanya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai ila qulubikum wa a'malikum, kepada hati-hati kalian plus amal-amal kalian.
Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan amal kalian. Karena hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah melihat hati kalian. Apa yang terbesit di dalam hati kita, berupa niatan-niatan yang kita betikkan di dalam hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Subhanallah. Maha agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terbesit di dalam hati kita bisa diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teknologi sebesar apapun, secanggih apapun, tidak dapat mendeteksi apa niatan seseorang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai niat-niat kita. Niat kita yang seperti apa? Apakah niat kita ini pantas untuk dinilai baik? Apakah niat kita tidak pantas untuk mendapatkan nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa amalikum, dan Allah juga menilai kepada amalan-amalan kalian. Inilah sebuah landasan tentang keutamaan niat. Seandainya niat ini baik, sungguh tiada bandingnya. Disebutkan tadi hadis riwayat Muslim, disebutkan sebuah asar ucapan dari sahabat radhiyallahu ta'ala, yaitu sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Lihat, sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, salah seorang dari sekian sahabat yang diberikan kabar gembira bahwasanya dia masuk surga. Inilah sepatutnya seorang tokoh yang kita idolakan, seorang tokoh yang direnungi ucapannya. Kalau kita biasanya merenungkan perkataannya siapa? Aristoteles, ya. Apalagi Plato, ya. Siapa lagi? Ya, Newton, ya. Rumus-rumusnya selalu dihafal dan dikaji. Mudah-mudahan kita bisa merenungi ucapan seorang tokoh muslim ini. Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala annahu qala afdalul a'mali ada'u ma iftaradallahu ta'ala. Afdalul a'mali ada'u ma iftaradallahu ta'ala. Paling afdalnya dari sekian amalan adalah ada'u, menunaikan ma iftaradallah, apa yang Allah wajibkan. Nah, ini adalah amalan yang paling utama. Yang pertama, menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita. Wal wara'u amma harrama Allah. Wal wara'u, dan wara',
wara, melepaskan diri, amma haramallah, dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, meninggalkan dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Yang ketiga, wasidqun niyyati fima indallah ta'ala. Wasidqun niyyah, dan jujurnya niat di dalam hati kita fima indallah, untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah seafdal-afdalnya amalan yang disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Silahkan nanti jika pulang belum tidur, coba renungkan. Ya. Jangan rumus bukan terus yang dihaji. Ya, sekali-kali lah. Ya. Kalau bisa jangan sekali-kali. Ya. Berkali-kali. Merenungkan ucapan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ucapan sahabat Umar ini jelas sekali, menyatakan bahwasanya di antara amalan-amalan yang paling mulia adalah jujurnya niat kita. Jujurnya niat kita di dalam hati kita ingin mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang beriman. Jangan lisan kita mengucapkan, ditanya siapa yang surga, saya mau jawab, ya, saya akan surga. Ya. Tapi buktinya mana? Jangan hanya di lisan. Kalau seandainya hati kamu menginginkan, benar-benar menginginkan surga, seandainya hati kamu benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala meminta satu bukti saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah." Katakanlah, seandainya memang kalian benar-benar cinta kalian itu benar kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariatnya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Mereka orang-orang musyrikin cinta kepada Allah supaya mendapatkan kecintaan Allah, supaya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang seandainya mereka itu jujur apa yang mereka inginkan, mereka jujur menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita. Seandainya jujur hati kita menginginkan Allah cinta kepada kita, menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa terlepas dari nerakanya, supaya kita bisa masuk ke dalam surganya. Seandainya hati itu memang jujur niatnya seperti itu, insya Allah tidak akan susah, tidak ada rasa berat di dalam menjalani apa yang Rasulullah SAW syariatkan.
Sebagai contoh saja, siapa di antara kita yang tidak mau gaji 20 juta per bulan? Siapa? Apalagi sudah berkeluarga, 20 juta per bulan ini. Kurang 100 juta. Itu baru gaji murni. Belum nanti ada gaji ketika belajar. Apa itu? Ya kalau guru gaji ketika belajar, kalau pegawai apa ini? Ya bonus. Ya. Belum nanti ada bonusnya. Kerja 1 bulan dengan baik, dapat gaji 100 juta. Ya. Dapat rumah. Ya, rumahnya gedung di Jawa Negeri contohnya. Ya. Dapat satu lagi, mobil Innova. Ada kurang mewah. Kurang mewah. Ya. Tapi dengan syarat kamu kerja dengan bagus di kantor saya, berangkat jam 7 pulang jam 2. Kira-kira bagaimana? Berat nggak untuk berangkat jam 7? Untuk jam 5 juga ada di kantor insya Allah. Ya benar. Ya. Sampai istri itu dimarah-marahi. Cepet deh. Begitu sekarang baru anak-anak. Lalu dapat gaji 100 juta. Tapi kenapa? Kalau seandainya hati kita jujur menginginkan cintanya Allah, menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma satu syaratnya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa banyak. Kalau pakai itu biasanya syaratnya banyak. Ya. Untuk dapat 5 juta, ya. Syaratnya banyak. Harus ada 1. Minimal lulus SMA, ya, tugasnya bagus, ya, terus apa lagi? Banyaklah, ya, memiliki pengalaman kerja. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah iming-imingi kepada kita. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cinta sama kalian. Allah ampuni dosa-dosa kalian. Allah masukkan kalian dalam surga. Syaratnya cuma satu lagi. Ya. Syaratnya cuma satu. Apa? Ittabi'uni. Ikuti saya. Ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala memanggil azan subuh, hayya 'alas shalah. Mantap. Ya. Apa ini? Ya. Sudah jam 4:30, ikut mana? Belum lagi bilangnya istri bangunin, sama sudah subuh, sudah ngantuk. Jaminannya apa ini? Jaminannya apa? Ampunan Allah dan cintanya Allah. Masih dikalahkan dengan uang 100 juta. Tidak usah jauh-jauh, 5 juta itu sudah benar, ya. 5 juta itu sudah Masya Allah, ya. Bersyukur saja itu kalau dapat gaji 5 juta, ya. Bersyukur lagi, ya. Kenapa? Ya. Berarti apa? Menunjukkan kejujuran niat kita itu masih kurang, ya. Kejujuran yang ada di hati kita. Kalau ditanya, kamu mau nggak dimasukkan ke dalam surga? Oh iya, jelas mau. Ya, ucapannya benar. Jelas mau. Siapa yang baru masuk surga? Ya. Nah, begini dulu. Sambil azan subuh, ya, udah mata. Ya. Sambil azan zuhur, ya, mana? Sambil azan asar, sih, berpulang kerja sampai. Ada maghrib, keringatnya belum kering. Ada Isya, apa lagi? Mana mau istri mau ngajak ke jalan? Tidak promosi, saya tidak promosi ya.
Ini jangan tuh sampai pegel. Surat Al-Ma'idah. Karena kita sama Allah. Jadi mungkin kita sama Allahnya. Mana? Coba periksa diri kita. Ya. Periksa diri kita. Kalau memang kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh bangun jam 4:30 salat subuh misalnya. Insya Allah memang benar. Jam 2 itu jadi tunggu-tunggu. Jam 2 itu sudah nunggu-nunggu salat subuh. Ya. Itulah kalau seandainya jujur niat kita menginginkan apa yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman. Silakan sebelum tidur atau bangun tidur koreksilah diri kita. Soalnya kalau sudah bangun tidur biasanya sudah sibuk kerja, ya. Jadi tidak bisa terpikir-pikir seperti ini. Ucapan sangat rumah ini tidak bisa terpikirkan. Yang terpikirkan di pabrik itu rumahnya uniform. Ya, itu yang terpikirkan. Ya, insya Allah itu yang terpikirkan. Tapi kalau untuk terpikir mutiara nasihat dari sahabat Umar ini, wah itu nanti sajalah kalau waktu istirahat. Nanti sajalah kalau di rumah. Dan sebelum itulah paling tidak kita koreksi, ya, dicek hati kita. Jangan cek cara kok, ya, jangan cek cara saja. Ya. Caranya normal apa enggak? Ya. Dicek dulu hati kita. Jujur enggak kita itu menginginkan apa yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat lagi, di antara keutamaan niat, waqala ba'du salaf, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyatu. Berkata sebagian ulama salaf pendahulu kita dari kalangan orang-orang saleh, ahlul ilm, mereka juga memberikan sumbangsihnya untuk kita sebuah mutiara nasihat. Rupa amalin saghirin. Terkadang ada beberapa amalan yang kecil, amalan yang sepele. Tu'azzimuhu an-niyatu. Niat menjadikannya bernilai besar. Wa rubba amalin kabirin. Dan terkadang juga ada beberapa amalan yang besar, tapi tusaghiruhu an-niyah. Niat membuatnya menjadi tak bernilai, membuatnya menjadi sepele padahal amalan yang besar. Para hadirin rahimahullah, kalau kita lihat, kita mengecek ulang, kira-kira kalau berhenti ketika lampu merah, itu amalan yang besar apa dari sisi Allah SWT? Gimana Pak Rudi? Bisa Pak? Enggak ada dalilnya Pak. Utamanya enggak ada. Dalam Al-Quran enggak ada. Kalau lampu merah berhenti. Dalam Al-Quran enggak ada perintah seperti itu Pak. Ya? Sebenarnya berhenti lampu merah berhenti. Betul enggak? Betul enggak untuk berhenti lampu merah? Saya tidak betul Pak. Kecuali kalau kita mau ngasih apa? Ya, namanya. Kalau di wilayah jangan berlalu. Ya betul ulang. Cukup ya apa namanya korban
Rem sedikit lah. Ya. Berapa sih besarnya rem untuk satu kali? Amalan yang kecil. Tetapi seandainya terbetik di hati kita ketika itu, oh iya ya, lampu merah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ta'atillah wa atir Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum, pemerintah di antara kalian. Ini aturan pemerintah. Ada maksudnya enggak? Ya. At-ta'ah bil ma'ruf. Ya, innama ta'atu bil ma'ruf. La ta'ata bil maksiatil qalil, at-ta'ah bil ma'ruf. Insya Allah tidak ada maksiatnya. Ya, insya Allah tidak ada sisi maksiatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri minkum. Pemerintah yang Rahimahullah rahimahullah. Jangan dianggap sepele meskipun cuma berhenti di lampu merah. Ya. Itu seandainya kita hadirkan ayat ini ketika kita berhenti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ini. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Apa balasannya? Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa wa man yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Itu dari sisi Allah SWT sudah dapat keuntungan besar, pahala yang besar insya Allah. Ya. Kalau kita niatkan seperti itu, ya, itu keberuntungan kita di akhirat nanti. Belum lagi keberuntungan kita di dunia. Coba kalau hilang dari lampu merah, apa yang Anda dapat? Diperiksa polisi. Tadi tidak keluar 100.000. Ya. Sementara. Kepada ya, itulah keuntungan, ya, keuntungannya kalau kita itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak hanya di dunia saja kita dapat merasakan keuntungannya. Di akhirat kita bisa menikmati yang lebih berkali-kali. Warubba amalin kabirin tutahhiruhu niyah. Dan betapa banyak pula amalan yang besar itu menjadi tak bernilai, ya, disebabkan karena niat. Coba lihat zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW, ada seorang berperang, ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Dia meninggal dunia. Ya. Dia meninggal dunia. Masya Allah, jihad, mati syahid. Ya. Balasannya surga tanpa hisab. Ya. Nah, amalan yang amat besar. Akan tetapi apa? Sahabat ini niatannya dalam berperang bukan karena untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi karena sebuah dendam. Ya, saya tidak dikatakan menjadi mati syahid. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kalau kita mungkin sekarang sudah jadi mati syahid, bukan mati syahid, tapi mati syahid. Ya. Alhamdulillah. Perhatikan masalahnya ini.
apa yang diucapkan oleh ulama salaf ini bukan berarti tanpa dalil. Di belakangnya menumpuk sekian dalil menunggu untuk dikeluarkan. Nah, akan tetapi lembaran itu tidak cukup. Ya. Lembaran itu akan menjadi tebal kalau ditulis semua. Kita sebutkan di antaranya hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau bercerita. Biasanya kita orang suka cerita. Ya. Coba cerita ini disukai atau tidak? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Dahulu kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah peperangan. Ini untuk berperang. Ya, dahulu para sahabat diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah bareng-bareng sama Rasul mau melakukan sebuah peperangan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Inna bil Madinati la rijalan ma sirtum masira wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habatahumul marad. Dahulu kami pernah bersama Nabi untuk melakukan sebuah perang. Kemudian Nabi berkata, sungguhnya di Madinah, di kota Madinah, dari jalan benar-benar terdapat orang-orang masir termasira. Tidaklah kalian itu melewati sebuah perjalanan. Wala qata'tum wadiya. Dan tidak pula kalian itu menembus sebuah lembah. Melewati sebuah lembah. Nah, pergi untuk berperang, pahalanya luar biasa. Ya. Pergi untuk berperang, pahalanya luar biasa. Bahkan berperangnya pun luar biasa. Tapi apa? Illa kanu ma'akum. Namun mereka itu bersama kalian. Katanya di Baninya. Oh itu bersama kami. Habatahumul marad. Telah menghalangi mereka sakit. Sakit yang mereka derita telah menghalangi mereka. Tetapi apa? Mereka itu berniat ingin ikut berperang. Ingin ikut berperang. Tetapi ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian kepada mereka dengan rasa sakit yang mereka derita, sehingga mereka mendapatkan udur untuk tidak ikut berperang. Ya. Akan tetapi waktu demikian, ya, sakit apa yang dilakukan? Coba tidur, istirahat, ya enggak? Ya, tidak ada ceritanya sakit itu nyangkul. Kalau sakit masih bisa nyangkul itu belum. Ya, nah, tapi mereka mendapatkan pahala perang. Itu karena apa? Iya. Iya. Hadis riwayat Muslim. Dan tidak hanya ini saja, ya, lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi, diterangkan di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi. Dijelaskan dalam hadis sahabat Abdullah ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang Rasulullah riwayatkan dari Tuhannya. Hadis Qudsi. Insya Allah semua santri biasanya ini hafal. Ya. Insya Allah semua santri ini biasanya hafal. Ya. Kalau hafalnya iya, insya Allah hafal.
Ya, bahkan bapak-bapak mungkin insya Allah hafal. Inna Allaha katabal hasanati was sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala telah menulis al-hasanat, hal-hal yang baik, was sayyi'at, dan hal-hal yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk menurut Allah Subhanahu wa taala sudah Allah Subhanahu wa taala tulis. Summa bayyana dzalika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun telah menjelaskan hal itu. Faman hamma bi hasanatin. Berikutnya, faman hamma bi hasanatin wa lam ya'malha katabahu Allah tabaraka wa ta'ala innahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang memiliki tekad yang kuat, memiliki niatan yang kuat, bihasanatin, tentang amalan kebaikan, untuk beramal kebaikan, walam ya'malha, dan ternyata dia belum bisa mengamalkannya, belum bisa merealisasikannya, katabahu Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Allah tulis tekad yang baik tadi, hasanatan kamilah, satu kebaikan yang penuh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita di dalam hati kita bertekad untuk melakukan sebuah amal kebajikan. Amal kebajikan apa saja. Ya. Entah itu yang mau bersedekah, entah itu yang mau berangkat ke masjid, entah itu yang mau apa lagi, dan yang lain-lainnya. Ya, selalu berniat, selalu bertekad. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ternyata kita belum bisa mengamalkannya. Ya. Kalau sedekah misalnya, nanti saya mau sedekah 50 juta. Sedekah 50 juta. Tidak banyak-banyak lah. Ada uang receh 50 juta. Ya, ada uang receh 50 juta. Ya. Loh, ikhwan, 50 juta itu tidak ada apa-apanya. Ya. Dibandingkan sholat sunnah fajar. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Sudah kalau 50 juta itu nama apa nih? Uang 50 juta itu tidak ada nilainya. Dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, wenteng sebelum subuh kita segerin. Ya. Bisa mendapatkan pahala yang besar. Dan kita, ya, ini satu kebaikan penuh nih. Allah Subhanahu wa taala tulis. Ya. Ternyata qadarullah, berangkat ke masjid. Ini nanti saya mau infak ini sama teman saya yang 50 juta. Dan sewa receh 50 juta. Ya. Mudah-mudahan dijadikan beneran 50 juta itu uang receh. Amin ya. Kebenaran udah dibawa di kantong. Pas kantongnya rokok. Gak jadi boleh jiwa. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala sudah tulis satu kebaikan penuh. Coba kalau kita kerja di Petro misalnya. Saya ini sudah mendapatkan informasi yang tidak dimiliki oleh orang lain, tidak dimiliki oleh teman-teman. Ya, cuma saya miliki. Niatannya, saya ini mau bisa memajukan itu dengan penemuan saya. Ya, contohnya.
darulah kapal disimpan di flashdisk. Flashdisk rusak kena virus. Gak itu metu penemuan. Gak gitu kan? Ya, seperti itu gak ada begitu. Ya, sampai padahal kalau barang siapa yang bisa menemukan tentang ini nanti dapat bonus 1 miliar kan? Ya. Nanti bonusnya ada lagi kalau bisa lebih tinggi lagi 1 miliar. Ya. 1 miliar nggak banyak, cuma 1 miliar aja, ya, nggak banyak. Itu nggak terlaksana. Kira-kira dibeli kayak 1 miliar. Jadi beri, malah jadi stres. Tapi kalau orang berniat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak stres. Ya, insya Allah tidak stres. Ya. Mau infak uang, mumpung ada uang receh di kampung, tapi beli apa, sisanya 50 juta. Mau infakkan aja lah. Oh nggak jadi, insya Allah nggak stres, nggak stres. Ya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala ini satu perbaikan. Sudah digaji sama Allah SWT. Sudah digaji sama Allah SWT. Jadi belum beramal, belum bekerja, sudah digaji. Kenapa enggak? Enggak keluar uang. Ya, enak. Ya, makanya berbisnis dengan Allah, insya Allah tidak ada rugi, pasti menguntungkan. Ya, kalau berbisnis sama manusia biasanya bikin sakit hati. Ya. Itu. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu asra hasanatin ila sab'i mi'atin dhifin ila ad'afin katsira. Masya Allah. Dan seandainya dia itu bertekad untuk mengamalkan sebuah kebajikan, fa'amilaha, kemudian Masya Allah, ya, kok bisa terrealisasi, dia bisa mengamalkannya beneran. Kata bahwa Allahu asra hasanat, Allah Subhanahu Wa Taala tulis 10 kebaikan, cuma 1 amal. Tidak berhenti sampai 10 kebaikan lagi. Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala mau, ya, ila sab'ini atiqin, Allah lipat gandakan lagi 700 kali lipat. Ila ad'afin katsirah, sampai lipat lagi. Kalau kita setor penemuan sama Petro digaji 100 juta, ya sudah 100 juta pajak. Ya, tidak mungkin. Ya, wah ini gajinya kan kemarin 100 juta, 100 juta, tidak mungkin. Kalau Petro itu mau ngasih ya, 1 miliar, 10 miliar, nah, jadi datang lagi 700 miliar. Tidak bisa. Ya, syukur sampai Petro. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala kayak itu tidak mengurangi apa yang ada di Allah sedikitpun. Kita dikasih sekian lipat pahalanya itu tidak mengurangi apa yang ada di Allah. Minta Allah banyaknya sama Allah Subhanahu Wa Taala pahala. Ya. Wa in hamma bi sayyi'atin, dan jikalau dia bertekad untuk melakukan sebuah kejelekan, falam ya'malha, kemudian dia tidak jadi mengerjakannya, kata bahwa Allahu anjahu hasanatan kamilatan. Allah justru menulis niat jeleknya dia yang tidak jadi dikerjakan, itu satu kebaikan penuh di sisi Allah. Masya Allah. Coba kalau kita bayangkan bisnis sama makhluk, kita punya niatan jelek sama Petro, wah, kita nggak kosong, apa nih? Dipakai. Jadi niat, baru niat. Kalau ketahuan Petro apa? Yang kita dipenjara, yang kita diusut, yang kita dipecat, ya, betul nggak? Ya, itu kita nggak jadi ngamalkan ya. Baru ketahuan niatan jelek kita. Wah, kita Masya Allah. Penjara nyamuk toh. Ya,
Belum lagi diusut nanti di pengadilan duit tok. Ya. Kita yang keluar duit mana? Tapi ini kalau Allah Subhanahu wa taala kita berkeinginan melakukan perbuatan jelek, kok kemudian tidak jadi kita amalkan karena kita misalnya kita mau misalnya Pak Joni punya motor Supra ya. Pak Joni ini orang konsep itu tak besar untuk mobil rumah ini lah ini akan ada ya. Tapi kadarullah mau ngeset, udah mau ngeset ini. Kalau ngeset mobil itu sebenarnya berapa juta Pak? Juta-juta ya? Masya Allah. Kabarnya itu sampai 1 juta. Ya. Baru ngeset 1 senti aja. Itu kemudian membuat Masya Allah. Kok ingat ya? Itu belum ada yaumul qiyamah gitu. Besok kalau Pak Joni ini betulkan 1 juta, saya besok di akhirat ini dipisah 1 juta. 1 juta kebaikan, ya Allah saya kebaikan apa saya punya? Ingat seperti itu yang berkisah nanti. Ya, Masya Allah, enggak jadi kan? Enggak jadi. Allah tulis 1 kebaikan. Tiknai hati ya, ini bodoh. Apa enggak senang? Ya, itu. Wa in hamma biha fa'amilaha, kemudian jikalau dia bertekad untuk melakukan sebuah perbuatan yang jelek, fa'amilaha, kemudian kebelakang lakon akan dulu ya. Kata bahallahu sayyi'atan wahidatan, Allah tulis 1 kejelekan, 1 dosa, 1 komentar, nah 1 ya. Coba kartunya 1 ya. Gimana? Nah, coba kalau kita tuh benar-benar bolongnya dipakai terus. Semua harta benda kita sudah habis. Belum lagi kita di penjara bertahun-tahun. Ya. Gimana? Ya. Ini maha pemurahnya Allah SWT. Ya, makanya yang penting ya. Iya, bukan berarti kita, wah ini kalau aku niat ngelek-elek lah, tapi rata ala kok no. Jangan gampangkan niat yang jelek. Kalau hati kita sudah terbiasa dengan niat yang jelek, ingat sebuah hadis Rasulullah SAW. Idza saluha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu. Jikalau segumpal daging ini baik, maka jasadnya akan baik. Jika segumpal daging ini buruk, maka jasadnya juga akan buruk. Ya. Ala-wahiyat, ketahuilah dia itu adalah. Nah, kalau hati kita sudah terbiasa dengan niatan-niatan yang jelek, ya, perbuatan kita yang jelek, ya, akan setrum. Ya. Perbuatan kita itu akan disetrum sama niatan yang ada di hati kita. Ya, kalau niatan yang di hati kita yang jelek itu seterumnya cuma sekian volt. Ya. Cuma berapa Pak? Biasanya kalau yang tidak berpengaruh itu. Nah, 70. Ini 700 volt. 10 kali lipat ya. Seterum tenang ya. Ya. Niat besok mau beli Pak ini kok bisa tenang. Langsung. Super cepat itu ya. Tadinya jalannya santai biar tak ketahuan. Sekarang enggak. Tadinya cuma pakai jilat. Ini karena seterumnya ini besar dari hatinya, seterumnya yang jelek. Paling bisa. Berat. Ya. Itu kalau kita berbuat dosa pasti ditulis jadi dosanya dia. Jadi kan dia kalau di penjara, cuma di penjara enak. Penjara 1 tahun, 2 tahun enak. Tidak masalah. Ya kalau di neraka. Kalau sudah masuk neraka. Ya, sudah di api, coba. Kita, coba kita seberapa kuat. Ya.
tangan kita menahan api di kompornya. 5 menit saja. Di hari kiamat setengah harinya 500.000 tahun. Di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan, ya, setengah harinya itu 500.000 tahun. Dari 500.000 tahun yang ini ya ukur. Untungnya kayak apa? Ya, tak hanya kalau itu penjara 1 tahun 2 tahun, alhamdulillah Mas. Kalau dengan itu bisa menghapus dosa apa? Dilarang tadi mobilnya Pak Budi. Jadi 500.000 tahun kuat dong. Siapa yang kuat? Ya. Nah, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, seorang ulama memberikan satu nasihat lagi kepada kita. An Yahya ibn Abi Katsir. An Yahya ibn Abi Katsir. Ta'allamu niyyata. Beliau berpesan kepada kita orang-orang yang mau membersihkan jiwanya. Ta'allamu niyyata. Pelajarilah masalah niat. Hati-hati kita itu dipelajari. Ya. Selama ini berapa tahun dari SD, SMP, SMA, bahkan dari perguruan tinggi yang dipelajari di dalam sekolah itu dalam masalah hati itu insya Allah Pak, ini caranya begini, ini salurannya ini begini, ya ini untuk salur darah merah, ini salur untuk ini untuk membuang kotoran ke tubuh, tapi gitu. Ya, dari TK, dari kita merangkak sampai kita jenggotan itu belajarnya itu. Ya. Tetapi ini bukan itu yang dimaksud. Ya. Ta'allamu niyyat. Ya, pelajarilah niat. Ya. Niat yang ada di dalam hati kita. Fa innaha ablaghu minal amal. Karena sungguhnya itu lebih mendalam di dalam daripada amalan. Ya. Daripada amalan. Nah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, itulah niat. Ya, amalan kecil bisa menjadi besar pahalanya. Bukankah kita kalau kita berusaha berbisnis, ini apa motonya? Ya, bermodal sekecil-kecilnya, untungnya besar-besarnya. Kalau kita nggak modal tapi untung. Kalau kita nggak modal tapi untung. Ya, coba. Nggak modal, nggak keluar duit tapi dapat duit sebanyak-banyaknya. Ya Allah. Ya, ya. Nah, bisa nggak ini? Ya, kita sebutkan sebuah contoh. Amalan yang gampang, yang efektif dan efisien, insya Allah pas untuk usaha kita orang-orang yang kiri. Ya, sobat yang duit satu miliar, tidak punya tak? Ya, paling kalau 100 juta bisa dimakan ya. Ya, makan setahun ke satu. Ya, pengen dapat untung terus? Ada satu resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sebenarnya resep-resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita sebutkan salah satu saja. Ya. Contohnya, sebuah hadis dari sahabat Tauban, Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, man ada maridan lam yazal fi khurafatil jannah. Dari sahabat Tauban radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, "Man ada maridan, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, lam yazal." Rasulullah pakai kata lam yazal, terus menerus dia fi kharafatil jannah, memetik surga. Jika ditanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ma khurafatul jannah?" Apa itu khurafat jannah? Qala, Rasulullah berkata, "Jannah." Yani memetik panen terus. Ya, panen, memanen surga. Ya, cuma amalan apa? Menjenguk orang yang sakit. Hadis riwayat Muslim nomor 6554. Nah, satu amalan lagi. Ya, satu resep lagi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini satu resep yang sebenarnya sudah kita praktekkan, sudah kita kerjakan resep ini. Cuma tidak tahu, entah sudah dapat atau sudah dapat hasilnya atau belum, saya tidak tahu. Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Idza anfaqal muslimu nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqatan." Kanat lahu shadaqatan. Jika seorang muslim memberikan nafkah ala ahli kepada keluarganya, wa huwa yahtasibuha, tapi dengan syarat wa huwa, dan dia yahtasibuha, mengharap pahala dari nafkahnya, dari nafkah yang dia berikan, karena tahu sedekah, maka nafkah itu merupakan sedekah buat dia. Ya, kita bisa sedekah tiap hari. Ya. Saya pernah membaca sebuah hadis riwayat Bukhari, insyaallah, satu suap nasi, satu suap makanan yang kita berikan kepada istri itu adalah sedekah. Tapi dengan catatan yahtasibuha, kita harapkan pahalanya kepada Allah. Ya. Jangan sekedar kita mengasih nafkah kepada istri, capek-capek ngasih baju, capek-capek ngasih makan seenak-enaknya, capek chicken, apalagi ya, yang burgernya, yang tahunya, ya, dikasih semua, tetapi ya, ihtisabnya apa? Harapannya apa? Supaya istri itu tetap maulah sama saya. Ya. Coba kalau harapkan ini, harapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada suami untuk mempergauli istri dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa atiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan ma'ruf, dengan baik, ya, tauhid atau tolak ukur baik, ya, baik ditinjau dari syariat dan baik ditinjau dari urufnya. Itu alam sebagian ahli ilmi menyatakan demikian, al-ma'ruf, ya. Kalau bisa lebih baik al ma'ruf, ya. Biasanya misalnya urufnya itu makan sama nasi tempe itu sudah ma'ruf lah, ya, kita sudah dikatakan ma'ruf sama istri, sudah. Kalau dengan ma'ruf memberikan nafkah dengan semestinya, ya. Bahkan kalau bisa berikan yang lebih bagus lagi, nasi kerawu, ya, kan bergizi ya, ya,
mudah-mudahan tanamkan ayat ini di hati-hati sang suami. Wa ajiruhunna bil ma'ruf. Coba kalau mas, iki aku mau jajan mau itu, jalan mau itu atau coba bayangkan ayat ini. Wa ajiruhunna bil ma'ruf. Insya Allah kana lahu sedekah. Nah, apa yang dia berikan meskipun es berapa? 500.000 lah begitu sih ya. Jadi insya Allah minimal 1.000 lah. Ya. 1.000 itu istilahnya kalau orang Petro ini uang nemu. Ya. Ya, uang cuma uang nemu lah. Ya. Apalagi itu melting katanya. Ya, insya Allah mungkin kita butuh di kali. Kita butuh di. Itu jadi sedekah. Ada 20 CV. Ya, kalau udah ada, ya, sudah dapat istri senyum, ya, dapat sedekah, kurang apa lagi, ya, itu tidak dipandang duit lagi cuma 1.000, ya. Nah, mudah-mudahan apa yang terakhir ini bisa memberikan masukan kepada kita sehingga memperbaiki amalan-amalan kita, baik ketika kita hidup dalam lingkungan keluarga, kantor maupun di masyarakat kita. Marilah kita bersihkan niat-niat kita tanamkan kejujuran di hati kita untuk menginginkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.